bisa karena identik orang dengan Coach Antonius Arif pada saat itu dan Coach Adit adalah Dan topik kita kali ini membahas mengenai branding. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Anda Melani dalam channel YouTube Coach Antonius Arif. Dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. halo. Gimana kabarnya Coach? Baik. Ya Coach, topik kita kali ini tuh membahas soal branding. Nah branding ini kan ada yang kita sebut dengan personal branding dan ada juga yang corporate branding ya Coach ya. Betul. Koreksi kalau misalnya saya salah ya. Enggak, itu betul. Oke, kita bicarakan dulu mengenai personal branding Coach. Nah, untuk seorang sales ini apakah perlu dia melakukan personal branding terutama di media sosial? Sekarang ini kan lagi marak banget tuh, kayaknya lagi booming banget, apalagi teman-teman milenial ya Coach ya. Anak milenial itu kan lebih akrab dengan sosial media. Nah, bagi seorang sales, bagaimana dia bisa memanfaatkan momen ini untuk menjual produknya di sosial media? Oke, ini pertanyaannya nggak bisa mudah jawabannya, tetapi ini menarik gitu ya. Jadi kalau kita bicara misalkan personal branding, kita balik lagi dulu gini. Apa sih tujuan orang mau melakukan personal branding? Atau gini nih, mungkin bahasa yang umum dulu adalah branding itu apa sih? Yang di kepala Buana aja dulu. Ini saya sebagai seorang sales. Jangan sebagai sales, sebagai orang awam. Sebagai orang awam, branding itu apa sih, Bu? Oh, oke. Identitas satu produk ya. Oke, identitas satu produk. Berarti dia adalah identitas produknya, anggaplah kayak Coca-Cola gitu ya. Coca-Cola itu adalah branding, harganya jadi mahal, berarti dia branding. Kalau personal branding artinya identitas seseorang, dia mau dikenal sebagai siapa? Kayak kurang lebih kayak begitu, Bang. Oke. Misalnya saya ambil contoh kayak Coach Antonius Arif, personal brandingnya adalah sebagai trainer atau pengembang untuk sales performance. Betul ya? Itu kan adalah personal branding saya. Nah, pertanyaan menarik adalah apa yang dilakukan kalau mungkin Bu Ana juga tahu banget, dulu personal branding saya adalah sebagai ego set terapis. Instruktur, dan kayak saya sebagai seorang hipnoterapis dulu sempat terkenal seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang mengenal saya sebagai ego set terapi? Ini kita diskusi ya, jadi kita ngobrol, mungkin teman-teman biar dapat manfaatnya. Apa yang Ibu tahu dulu? Karena produk-produk yang ditawarkan seperti itu ya. Betul. Mengenai ego state ya. Betul. Jadi saya bikin artikel, bikin buku, promosi, ada event-event acara, pasti tentang itu semua. Ya betul Bu ya? Nah, pertanyaan menarik, ketika saya mengubah menjadi sales coach atau sales performance coach, itu nggak mudah kan, betul ya Bu? Karena labelnya itu masih nempel. Dan itu create-nya itu butuh waktu hampir 2 tahun lebih kan untuk merubah itu. Nah, apa yang saya lakukan? Berarti saya men-shifting Antonius Arif ke bidang yang mana? Ya tadi balik lagi Bu, apakah saya mengejar untuk berkaitan tentang selling, apapun yang saya bahas tentang selling, semua everything is about selling, bahkan YouTube channelnya pun selling, dan semuanya termasuk buku pun tentang selling, itu adalah personal brandingnya. Nah, pertanyaan menarik nih Bu, kalau yang Ibu Ana tanyakan tadi, sales menggunakan sosial media untuk personal brandingnya, pertanyaan saya adalah sederhananya, dia mau dikenal sebagai apa? Sales yang mana? Betul nggak Bu? Kalau misalkan contoh, saya mau dikenalnya sebagai seorang konsultan, ya Bu ya, konsultan untuk produk, misalnya motorcycle, ya berarti dia ngebahas tentang itu Bu. Itu dia mau dikenal sebagai apa? Dapat ya Bu ya? Lebih spesifik ya? Lebih spesifik. Jadi pertanyaannya menarik, tapi kalau misalkan dia menyebut di personal brandingnya lebih ke arah, misalkan contoh, dia jualannya motor, tapi dia ngebahas mobil, kan nggak masuk akal Bu. Betul dong? Kecuali memang dia jual beli mobil, jual beli motor, semua dijualin sama dia. Nah, jadi balik lagi, personal brandingnya apa? Nah, karena setiap orang nggak bisa lebih dari satu branding. Kalau lebih dari satu branding, maka confuse. Saya ambil contoh, mungkin Bu Ana masih ingat banget.
sekitar kurang lebih mungkin 7-8 tahun yang lalu, kita pernah dapat panggilan satu project kebetulan dia membutuhkan kalau nggak salah leadership. Nah, ketika membutuhkan leadership, kita masukkan proposal leadership 7-8 tahun yang lalu, ternyata kita kalah. Nggak tahu, mungkin Bu Ana masih ingat nggak kantornya yang di Selipi? Nggak ingat ya Bu Ana ya? Nah, kenapa kalah? Karena dia bilang, Coach Antonius Arif dan Coach Aditya Amijaya adalah pakar coaching, bukan pakar leadership. Jadi kalau nanti ada training coaching, maka kita baru dipanggil. Loh, saya bilang, kan kita punya materi leadership. Nggak bisa, karena identik orang dengan Coach Antonius Arif pada saat itu dan Coach Adit adalah coaching. Jadi balik lagi Bu. Nah kalau dia mau dikenal sebagai penjual motor, ya berarti dia fokus bukan jualan terus juga, enggak. Tapi dia memperkenalkan tentang motor. Kalau ada butuh tanya apa-apa, silakan hubungi. Kayak gitu loh Bu. Nah itu branding yang dia angkat Bu. Jadi nggak bisa sembarangan. Misalkan contoh, Ibu Ana mau dikenal sebagai misalkan misalkan punya bakery atau punya cafe, berarti apa yang harus di branding? Ya berkaitan dengan makanan, environment, tentang Saya ambil contoh nih, ini menarik Bu. Ada satu orang pemilik cafe itu rambutnya gimbal, orangnya agak gemuk. Itu menarik Bu. Dia malah ngebahas tentang karyawan dia, membahas tentang pelayanan, membahas tentang dengan joke, humor. Dia melayani yang lucu, terus kemudian ada minuman yang kayak gimana. Nanti kalau bosnya datang, mereka lagi pada tiduran santai, itu juga menarik. Oke. Itu jadi personal branding kan? Iya. Ini coachnya tertarik tadi yang coach bilang kalau misalnya kita branding kita itu sebagai seorang, misalnya taruhlah kita seorang bakery atau seorang chef gitu ya. Makanan itu kan banyak macamnya kan coach ya. Nah, apakah kita sebagai personal ini yang mau kita branding ke orang, kitanya yang punya keistimewaan, keunikan gitu yang mereka bisa tahu, atau produk kita misalnya kita jagonya misal di bagian roti-rotian gitu. Tapi kan namanya chef atau baker pasti itu dia bisa bikin roti, bikin semua roti pasti bisa semua makanan gitu kan. Dan tidak mungkin dia harus branding semua makanan atau seperti gimana? Nah, ini pertanyaan bagus. Kita balik lagi gini Bu, yang paling sederhana. Apa yang terpikirkan oleh Ibu dengan bretok? Oke. Roti apa Bu? Oke. Nah, ini yang menarik Pak kalau bicara bretok, karena kalau balik dia kalau kita lihat personal branding orangnya yang punya owner punya brand. Bukan personal branding, berarti corporate brand. Corporate brand itu ya. Kita bicara yang punya bretok itu kan backgroundnya sebenarnya bukan bakery. Oh, nah ini menarik Bu. Ketika kita kebetulan Bu, ketika kita ngomong bretok, memang pemiliknya bukanlah pemain bakery, tapi sebagai informasi dia tidak pernah keluar loh Bu. Orang nggak ada yang tahu loh Bu. Hanya beberapa orang yang tahu yang punya itu siapa. Termasuk saya ya. Nah, ya kecuali memang karena kita pengen tahu krius kan. Karena kita berpikiran ada sebagai pengusaha, setuju ya. Tapi pertanyaan menarik. Bretok di luar pemiliknya, bretok itu dikenal sebagai roti apa Bu? Saya ingat banget deh. Yang paling khas dari bretok itu abon. Orang kalau ke sana pasti nyarinya roti abon. Nah, tapi pertanyaan menarik adalah dia nggak fokus lagi abon kan? Iya, sekarang sih dia ada kue kering, kue tart, jadi macam-macam kue sih. Kalau dulu memang fokusnya dia banyak. Nah, pertanyaan menarik. Kalau pamer rotinya sudah semakin banyak, brandingnya berarti udah berubah nggak? Cuman yang pertanyaan menarik adalah, apakah dia mengangkat brandnya lagi nggak? Bahwa dia sebagai roti apa? Atau kita bicara, itu ngomong apa? Tuleju, bener ya ngomong gitu? Tuleju, itu roti apa Bu? Kalau menurut saya sih dia lebih banyak kayak roti-roti model lebih keras-keras gitu ya. Nah, pertanyaan saya, Tulejur itu lebih terkenal sebagai roti Korea atau roti dengan merek dengan tertentu? Dengan jenis tertentu kayak abon tadi. Lebih kemana? Jenis tertentu sih. Bukan Korea? Ya, di Tuleju itu ada roti spiral. Jadi dia kayak roti kepang gitu. Itu kan udah langka, kayaknya udah jarang gitu kan. Nah, ini menarik. Pertanyaan menarik adalah Tulejur itu dikenal sama orang itu karena dia sering banget memakai tulisan Korea dan memakai wajah-wajah Korea. Oh, berarti dia sebenarnya dari Korea ya?
Iya harusnya begitu sih ya, karena dia punya grup besar juga CJ. Saya nggak tahu singkatannya apa, tapi maksud saya menunjukkan bahwa namanya unik. Itu branding yang sebenarnya kalau ditanya namanya hampir Prancis ya. Iya. Ya tapi rotinya roti Korea kelihatannya gitu ya. Jadi maksud saya dia membrandingnya sebagai itu Bu. Nah ketika Bread Talk dikenal sebagai roti abon, dia harusnya memberlakukan diversifikasi di roti abonnya. Tetapi dia enggak. Nah jadi makanya pertanyaannya, apa bedanya dengan contoh Holland Bakery? Iya. Kalau dulu Holland Bakery karena memang roti the only one, roti yang bisa kita bilang yang menasional kan ya. Iya. Nah tapi pertanyaan menarik, kalau roti si Holland Bakery yang kepikiran sama saya mah cuma satu Bu, Long John. Ya itu masih ada sih memang. Rotinya dia kan. Iya. Nah tapi balik lagi, sebenarnya kalau dia mau melakukan diversifikasi di produk bagian itunya saja Bu. Tadi Ibu ngomong chef kan. Nah saya mau nanya, kalau chef yang melakukan branding sebagai chef bisa jualan? Nggak bisa Bu. Karena dia dikenalnya sebagai pakar masakan. Beda kalau dia bilang dia punya restoran atau dia punya bakery yang dibuat oleh by chef ini, itu mungkin bisa. Tapi rotinya mesti spesifik atau masakannya mesti spesifik. Jadi maksudnya branding itu mau tujuan akhirnya kemana nih? Jualan produk kah atau jualan si chefnya itu? Jadi nggak bisa seperti itu. Kayak contoh, belakangan Antonius Arif fokusnya malah bukan menjual Antonius Arif, tapi menjual corpora consultingnya. Jadi makanya kenapa ketika yang saya majukan sekarang corpora consulting, walaupun kita ngebahas sellingnya adalah Antonius Arif. Nah mungkin nanti ke depan bisa jadi nanti akan muncul yang duduk di sini bukan saya lagi, tapi ada beberapa partner-partner kita yang kerjasama dan dia akan sharing, betul nggak Bu Ana? Iya. Nah jadi maksud saya balik lagi seperti itu. Jadi kita mau jual kemana nih? Arahnya kemana? Berarti memungkinkan ya, Coach, dari satu personal branding itu bisa menjadi satu corporate branding? Satu bisa. Personal branding kan berarti artinya satu produk itu dia mau dikenal sebagai apa. Kalau personal brandingnya misalkan kita anggaplah gini dah, William Wongso lah. William Wongso kan juga chef ya, dan dia terkenal ya. Tapi walaupun kalau ditanya restorannya apa, saya nggak tahu sih Bu. Nama restorannya apa? Kayaknya kita juga tidak pernah makan di sana ya, nggak kebayang ya. Tapi kalau kita bicara Ria SW. Ya. Ria SW terkenalnya apa Bu? Sangat influencer, YouTuber. Paham, YouTuber. Tapi restoran apa yang dia buat? Omija. Nah, pertanyaan menarik. Oh ini kayaknya branding kita banyak nih. Nah, pertanyaan menarik adalah personal brandingnya oleh Ria SW. Omijanya membranding dirinya sendiri, corporate brandnya. Sampai sini oke Bu? Iya. Berarti Ria SW mempromosikan tentang dirinya sendiri, ini mempromosikan Omijanya, jadi dibedakan. Pastinya Ria SW kan dia mempromosikan produk media yang tidak ada di Omija gitu kan? Yang tadinya tidak ada. Iya betul. Oh, oke. Jadi makanya, tapi kalau pertanyaan, bagaimana kalau Ria SW jualannya motor? Kita bingung kan Bu? Dari SW pergi kemana-mana jualannya adalah makanan, dia makan mulu kan Bu? Iya, dia identik dengan makan. Ya. Makan, itu. Pedas. Itu SW. Betul? Kalau dia jualan travel masih laku nggak Bu? Bisa jadi ya. Kenapa? Karena dia suka travel. Nah itu maksud saya. Kalau dia jualan hotel masih bisa laku nggak? Jualan Hotel bisa juga. Karena? Setiap kali dia traveling dia pasti akan. Nah cakep Bu. Dapat ya? Clear ya Bu? Kompor gas. Pernah dia di apartemen, dia masak pakai kompor, bisa nggak? Bisa juga. Bisa, maksudnya gitu loh Bu. Jadi balik lagi personal brandingnya dia ke arah ke situ Bu. Itu yang disebut personal branding. Tapi kalau ketika kita berbicara sales, bisa nggak sales itu membranding dirinya sebagai apa? Silakan. Cuman dia habis itu ujung-ujungnya nggak bisa keluar Bu. Ya, apalagi kalau misalnya contoh satu sales yang kerja di satu corporate gitu ya. Berarti yang akan dibawa ini personal brandingnya. Nah balik lagi, dia mau dikenal sebagai apa Bu? Jadi tentukan dulu dia mau dikenal sebagai apa. Kalau kita anggaplah owner sebuah perusahaan, kita mau membranding itu silakan. Artinya, misalkan tadi Bu Ana bilang Bread Talk, pemiliknya adalah tukang potong rambut ya Bu, salon rambut. Tapi pertanyaan menarik, kalau dia membranding itu kira-kira cocok apa enggak? Enggak, makanya kenapa namanya dia nggak masuk. Betul? Itu yang menarik Bu. Jadi setiap produk itu kita mau dikenal sebagai apa. Jadi nggak bisa semua produk diambil pukul rata gitu, nggak bisa.
Berarti ada salah satu khasnya gitu ya. Ada khasnya. Khasnya apa? Jadi khasnya itulah yang kita bahas. Nah, jadi apapun lah produknya yang kita pikirkan, dia mau brandingnya kemana? Si sales itu mau branding apa? Kalau kayak tadi kayak cafe shop apa saya lupa mereknya, itu memang pemiliknya mati-matian mempersonal branding si tokonya ini, Bu. Kafenya itu yang di branding sama dia dengan joke bercandaan. Yang lagi ngetop juga Holy Wing, Bu. Ya, saya tahu. Holy Wing. Holy Wing itu apa yang dilakukan? Dia joget-joget nunjukin Holy Wing, dia joget-joget nunjukin Holy Wing, joget-joget nunjukin Holy Wing. Kalau dia ownernya juga ya. Karena dia ownernya ya. Dia bercanda-bercanda. Lebih ke corporate branding berarti ya. Corporate branding dan ya sebenarnya dia membranding dirinya sih, Bu. Dia dan menariknya, dia membranding diri dengan cara rambutnya warna unik, jasnya pun unik warnanya, tidak warna yang common. Ya nggak mungkin saya pakai lah, Bu. Maksudnya pink gitu warnanya yang aneh-aneh hijau kayak gitu. Itu nggak mungkin saya. Tapi itu yang dilakukan sama dia. Pertanyaan menarik. Kalau dia melakukan personal branding ke Holy Wing, pertanyaannya, kalau dia bikin bisnis lain lebih gampang nggak? Iya. Kenapa? Orang sudah tahu. Si orang itu maksud saya, Bu. Oke, berarti dianya yang orang tahu ya. Kalau personal brandingnya. Tapi sebagai sales kalau mau melakukan personal branding, balik lagi dia mau keluar apa enggak. Kalau mau suatu saat keluar ya berarti dia bangun. Karena kita tahu personal branding nggak mungkin dalam waktu 1-2 tahun. Personal branding butuh waktu yang lama. Oke. Masuk akal ya? Iya, dan untuk switch-nya juga butuh waktu. Switch-nya kita udah buktiin ya. Switch itu nggak secepat itu. Jadi kalau corporate juga sama. Personal branding apa? Kayak contoh corporate consulting, kita personal branding apa? 2 kan? Selling, sales performance, dan coaching leadership coaching. Bukan leadership, tapi leadership coaching. Jadi kan cuma 2. Yang lain kita nggak bahas. Oke, coach, ini ada yang menarik yang tiba-tiba terlintas di saya. Contohnya seorang dokter kecantikan deh. Dia itu berarti brandingnya dia itu dokter kecantikan gitu kan? Yes. Nah, apakah kalau dia bisa mau switch ke personal branding yang berbeda dengan produk yang maksudnya dia mau switch, apakah dia harus switch ke produk yang masih ada related hubungan dengan produk dengan kesehatan dia sebagai dokter kecantikan? Yes. Enggak, atau dokter. dia bisa misalnya tiba-tiba nyebrang sebagai dia bisa buka hotel gitu. Oke, ini menarik. Ini menarik. Kalau dokter, sekarang kita contoh yang paling gampang ya. Dokter kecantikan, mendadak dia nggak menjelaskan tentang seksologi, masuk akal nggak? Nggak masuk akal buat kita. Sampai sini oke. Kecuali dia menunjukkan bahwa gantengnya pria atau cantiknya wanita itu bisa meningkatkan kepuasan seksual. Itu masih masuk akal. Tapi kalau masih berkaitan dengan itu nggak masuk akal. Contoh lagi, dokter kecantikan dia ngomong tentang jantung, kan nggak make sense, Bu. Itu aja udah jauh. Apalagi dokter kecantikan ngomongin hotel. Kecuali hotelnya di dalamnya ada kliniknya dia, spa, klinik kecantikan atau spa. Gitu. Yes. Oh, itu baru related. Masih related, Bu. Masih bisa. The only one hotel that yang ada spa kecantikannya itu masuk akal. Oke, Anda atau bisa ada perawatan kecantikan di hotel ini saat Anda menginap seperti itu ya? Atau ada tentang hotel kecantikan, spa, terus ada meditasi. Itu masih masuk kan? Atau ada yoga. Cocok masih. Oke. Masuk akal ya sekarang ya? Iya. Oke. Sangat menarik ya, sahabat sales dimanapun Anda berada. Nah, kalau yang Anda punya ide-ide yang out of the box itu ya, itu out of the box, atau ada pertanyaan-pertanyaan seputar topik kita kali ini, boleh langsung layangkan ke channel YouTube Antonius Arif. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, sepertinya kita akhiri dulu perbincangan seru kita kali ini. Nanti kita lanjut ke topik-topik yang lain ya. Oke, dengan saya Namilani dan saya Coach Antonius Arif. Bagi Anda yang mau ikut pelatihan kami di online, silakan masuk ke salesuniversity.id. Dan untuk Anda mengundang kami, masuk ke corporaconsulting.com atau Anda bisa kontak di deskripsi ini, ada nomor telepon Bu Ana, bisa langsung kontak ke Bu Ana. Sukses buat Anda dan salam perform, bye-bye.